Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Adi dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Alivia, selaku moderator dari kelompok 1. Next. Kelompok 1 terdiri dari 4 anggota. Yang pertama, saya sendiri, Alivia Ardilvita dengan NIM V41 2009. Yang kedua, ada Amanda Dika Pratiwi dengan NIM V41 211. Yang ketiga, ada Amir Syuhada dengan NIM V41 213. Dan yang terakhir, ada Eka Yuli Elmanintias dengan NIM V41 231. Next. Ini dia profil anggota kami. Di sini, kami akan memaparkan PKM gagasan tertulis berjudul Pemanfaatan Limbah Kertas menjadi Bioetanol. Next. Yang pertama, pendahuluan akan dijelaskan oleh Amir. Untuk Amir, silakan on mic. Baik, untuk pendahuluan. Jadi tingginya tingkat pemakaian kendaraan akan berpengaruh pada kebutuhan bahan bakar, serta juga berpengaruh ketersediaan energinya. Di negara Indonesia harus dapat melakukan perubahan pada energi alternatif sebagai pengganti bahan bakar yang telah menipis. Adanya limbah yang sangat tinggi di Indonesia dapat dijadikan sebuah inovasi pada bidang energi. Limbah kertas tersebut dapat dimanfaatkan menjadi bioetanol atau sebagai alternatif pengganti bahan bakar. Next. Kemudian kertas. Apa itu kertas? Kemudian apa kegunaan kertas? Apa yang bisa kita lakukan menggunakan kertas? Dan bagaimana dampaknya? Yang pertama, kertas termasuk dalam kategori benda mati. Yang kedua, keberadaan kertas saat ini masih sangat dibutuhkan oleh banyak kalangan karena kertas tersebut memiliki banyak manfaat pada berbagai macam bidang. Contohnya pada pendidikan, kemudian di pemerintahan, dan juga berpengaruh atau bermanfaat untuk bidang perdagangan. Kemudian yang ketiga, terdapat banyak limbah kertas di Indonesia. Limbah merupakan suatu barang yang sudah tidak terpakai lagi. Dengan adanya limbah kertas yang sangat banyak yang ada di Indonesia, diharapkan limbah kertas tersebut dapat diolah dan didaur ulang menjadi lebih bermanfaat. Kemudian dengan adanya limbah kertas yang menumpuk, jangan sampai limbah tadi dibakar yang nantinya akan menyebabkan kondisi lingkungan akan terganggu. Next. Lalu ada gagasan. Ada 6 gagasan yang akan kami sampaikan. Yang pertama, limbah kertas. Yang kedua, bioetanol. Yang ketiga, proses pembuatan bioetanol dari limbah kertas. Yang keempat, asal limbah tersebut. Yang kelima, bioetanol limbah kertas. Dan yang keenam, data terkait limbah kertas. Untuk poin nomor 1 dan 2 akan dijelaskan oleh Amanda. Poin 3 dan 4 akan dijelaskan oleh saya. Dan poin 5-6 akan dijelaskan oleh Eka. Untuk Amanda, silakan on mic. Yang pertama, limbah kertas. Keberadaan kertas saat ini masih sangat dibutuhkan oleh berbagai kalangan karena benda tersebut memiliki banyak manfaat pada berbagai macam bidang, seperti pendidikan, pemerintahan, dan perdagangan. Pada bidang pendidikan, kertas dapat dimanfaatkan sebagai alat tulis. Adanya alat tulis berupa kertas memudahkan pelajar dalam mencatat materi. Menurut data Badan Pusat Statistika Indonesia tahun 2020, jumlah pelajar SMA di Indonesia sebanyak 4.976.127 orang. Maka penggunaan kertas pada tahun 2020 juga akan tinggi. Konsumsi kertas di Indonesia pada tahun 2020 berkisar antara 490 juta ton. Hal tersebut mengakibatkan banyaknya limbah kertas di Indonesia. Limbah merupakan suatu barang yang sudah tidak terpakai. Namun, limbah dapat dimanfaatkan menjadi suatu barang atau produk yang berguna bagi berbagai kalangan. Upaya tersebut dapat mengurangi jumlah limbah kertas yang ada di Indonesia. Next. Selanjutnya ada bioetanol.
Bioetanol merupakan salah satu dari sumber energi fosil terbarukan yang dapat menjadi pengganti sumber energi yang saat ini memiliki peran besar pada kehidupan manusia. Etanol sendiri merupakan kependekan dari etil alkohol atau C2H5OH atau grain alkohol. Sifat lain dari etanol adalah mudah larut pada air dan ether serta mempunyai panas bakaran 328 kcal. Etanol bisa didapatkan dari fermentasi gula dengan menggunakan bantuan mikroorganisme. Dalam industri, etanol digunakan sebagai bahan baku industri turunan alkohol, campuran untuk miras, bahan dasar industri farmasi, dan campuran bahan bakar untuk kendaraan. Etanol terbagi dalam 3 grade, yaitu grade industri dengan kadar alkohol 90–94%, netral dengan kadar alkohol 96–99,5%. Umumnya yang digunakan keras atau bahan baku farmasi dan grade bahan bakar dengan kadar alkohol di atas 99,5%. Next. Selanjutnya ada proses pembuatan. Yang pertama ada pretreatment. Pretreatment merupakan bagian penting dalam proses konversi biomasa menjadi biofuel. Pretreatment adalah langkah yang digunakan untuk memecah karbohidrat atau polimer pati menjadi monomer seperti glukosa, lalu akan menghasilkan bioetanol tanadul. Proses pretreatment bertujuan untuk memecah struktur lignin dan mengganggu struktur kristal selulosa, sehingga cairan asam atau enzim dapat dengan mudah mengakses dan menghidrolisis selulosa. Yang kedua ada hidrolisis. Proses hidrolisis dilakukan dengan dua cara, yaitu hidrolisis asam dan hidrolisis enzim. Hidrolisis asam dilakukan dengan menambahkan H2SO4 atau HCl. Tujuannya adalah untuk menghasilkan gula monomer yang dapat difermentasi dari hemiselulosa dan kandungan selulosa dari biomasa lignoselulosa. Hal ini dapat dicapai dengan dua proses yang berbeda, yaitu hidrolisis asam dan hidrolisis enzimatik. Proses hidrolisis dilakukan pada saat pH netral. Yang ketiga ada fermentasi. Fermentasi merupakan aktivitas konversi metabolik monosakarida menjadi bioetanol dan produk sampingan dengan adanya mikroorganisme fermentatif dalam kondisi pendukung yaitu suhu dan kisaran pH. Ada dua jenis fermentasi. Yang pertama, Separate Hydrolysis and Fermentation atau SHF, dan yang kedua ada Simultaneous Saccharification and Fermentation atau SSF. Yang keempat ada destilasi. Destilasi dilakukan dengan menggunakan unit destilasi yang berfungsi untuk memisahkan etanol dari cairan khususnya air. Titik didih etanol pada suhu 78 derajat Celcius kemudian diproses dengan destilasi berlanjut dengan mengalirkan uap secair melalui kondensor. Hasilnya akan ditampung dalam sebuah wadah. Next. Asal limbah. Limbah kertas banyak ditemui dari tempat percetakan, institusi, maupun pengepul limbah atau rongsokan. Limbah kertas bisa menjadi bahan baku pembuatan daur ulang kertas tanpa harus mengeluarkan biaya yang banyak, namun membuatnya menjadi produk yang lebih bernilai. Kertas biasanya dibuang atau tidak dimanfaatkan lagi. Hal tersebut akan menjadi masalah seperti memakan tempat untuk penyimpanan berkas yang sudah tidak terpakai lagi. Limbah kertas dari mahasiswa biasanya berasal dari kesalahan dalam penulisan pekerjaan, tugas dari dosen. Dan kertas yang salah akan dibuang dengan percuma. Hal tersebut akan menjadi limbah kertas. Akhirnya, limbah tersebut akan menambah jumlah sampah yang ada. Masih banyak lagi contoh lain limbah kertas yang ada di akademisi. Next. Selanjutnya, bioetanol limbah kertas. Limbah kertas mengandung selulosa yang bisa dijadikan bahan dasar pembuatan bioetanol. Semakin tinggi kandungan selulosa pada kertas, maka jumlah glukosa yang dihasilkan pada proses hidrolisis enzimatis akan lebih besar. Pengolahan bioetanol dari limbah kertas memiliki sedikit perbedaan dengan bahan yang lainnya.
karena kertas mengandung lignin yang harus dihilangkan terlebih dahulu. Setelah dilakukan destilasi, kandungan etanol masih belum mencapai batasan minimal untuk grade bahan bakar. Maka dilakukan proses destilasi lagi sampai mencapai kandungan persentase etanol yang diinginkan. Dan kemudian akan diukur volume. Selanjutnya ada data terkait limbah kertas. Yang pertama, data dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Konsumsi kertas di dunia pada tahun 2016 sejumlah 394 juta ton, di mana diperkirakan angka tersebut bisa meningkat menjadi 490 juta ton pada tahun 2020. Data kedua dari Haris Monandar dari Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri menyatakan di tahun 2013 Indonesia telah mempunyai sejumlah 82 industri pulp dan kertas, di mana industri tersebut terdiri dari 4 industri pulp dan 72 industri kertas. Dan yang terakhir, ada kesimpulan yang akan disampaikan oleh Amir. Untuk Amir, silakan on-mic. Baik, untuk kesimpulan, jadi kita bisa menyimpulkan bahwa limbah kertas dapat dimanfaatkan sebagai pengganti bahan bakar yang ramah lingkungan atau bioetanol, yang bertujuan agar mengurangi limbah kertas di Indonesia dan juga memenuhi permintaan pasar akan kebutuhan bahan bakar. Cara pembuatan bioetanol yang memanfaatkan limbah kertas dapat dilakukan dengan tahap persiapan bahan baku atau pretreatment, kemudian hidrolisis, kemudian fermentasi, dan yang terakhir destilasi, sehingga diperoleh bahan bakar yang ramah lingkungan. Selain itu, limbah kertas yang ada di Indonesia sangat banyak, sehingga mudah ditemukan atau diperoleh untuk menunjang proses pembuatan bioetanol tersebut. Berdasarkan hal ini, maka bioetanol limbah kertas dapat menjadi bahan pengganti bahan bakar yang ramah lingkungan. Next. Ada satu quotes, sampah yang paling berbahaya bagi orang lain adalah sampah pikiran. Sementara sampah yang paling meracuni diri sendiri adalah sampah perasaan, dari Fatpah Depi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.